Oke, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan lanjut lagi konten PHP-nya kita ya yang di Web3 School. Kita kemarin sudah sampai function sama array. Ada function, ada sama array. Sekarang kita lanjut di super global. Maksudnya apa? Top global nggak nih? Nggak, bukan gitu. Kalian sama makan kacang ya. Jadi super global ini dia adalah variabel bawaan yang ada di dalam PHP server. Jadi seperti variabel yang bisa kita buat sendiri, ya ini kalian bisa lihat dia tuh pakai simbol dolar. Tapi kalau untuk super global ini tidak perlu kita buat sendiri, dia sudah ada di belakang lah begitu. Tinggal kita panggil aja. Nah, super global ini isinya apa saja? Di sini bisa kita baca. Kalau yang variabel dolar global ini adalah array yang berisi reference to all global variable of the script. Jadi dolar global ini dia akan menyimpan semua informasi yang ada di bawahnya di server, request, post, get files, env, cookie, session, bla bla bla. Jadi ini adalah anggap saja kayak hostnya lah yang menyimpan semuanya begitu. Dia akan tampilkan semua isinya dalam bentuk array. Jadi biasanya kalau untuk super global ini dia akan ditemani sama kotak siku kosong gitu ya, karena semua super global ini dia tuh variabelnya adalah array. Untuk yang kedua ini ada server, information about web server including header, path, script, location. Ya untuk informasi kayak misalnya kita mau lihat tanggal waktu begitu, mirip-mirip lah. Tapi ini tentang servernya, misal mungkin IP-nya atau hosting berapa nanti kita coba sendiri lah. Request containing data from get, post, and cookie super global. Nah sama seperti global tadi yang menyimpan semua. Ini kalau request dia menyimpan beberapa super global di dalamnya, tapi ini cuma 3. Dia cuma simpan get, post, sama cookies tadi ya. Ini dia akan terpakai di saat kita submit form. Ini request ini dia akan bisa cek metode yang dikirim, tombol yang kita klik itu dari form yang post yang kirim data, atau tombol untuk get mengambil data gitu. Jadi misalnya kalau kita mau submit form, tombolnya itu kita akan gunakan bukan tombol sih, keseluruhan formnya itu untuk form submit kita akan gunakan metodenya yang namanya post gitu. Array variable receive http post method. Ini digunakan untuk mengirim data lah ke server. Jadi kalau request ini dia akan mendidik apakah ini post, apakah ini get, apakah mau cari cookie. Nah, itu tadi post adalah mengirim dan get adalah sebaliknya. Ini get biasa dipakai untuk mengambil data dari server. Jadi misal kalau post ini kita sudah simpan data, datanya kita mau akses, kita ganti metodenya pakai get. Oh ya, mungkin di sini nggak terlalu kelihatan ya. Nah ini kan. Jadi tiap super global ini selain yang dolar global, dia tuh menggunakan underscore. Ini ada underscore server, underscore request, semuanya pakai underscore. Jadi perhatikan ya penggunaannya supaya bisa kalian panggil variabel ini dengan benar. Nah lanjut di mana kita? Oh ya di file ya. Ini file array of item uploaded the current script. File name, type, size. Oh ya, jadi di PHP kan itu ada fungsi untuk upload file. Nah, informasi dari file yang diupload bisa kita akses lewat ini super global yang akan simpan ini underscore file. Tapi seingat saya, karena semua ini simpannya cuma informasi dalam berbentuk array, tuh lihat cuma array. Ini digunakan untuk menampilkan informasi saja. Ini underscore file bukan tempat yang menyimpan file yang diupload ya. Jadi file yang diupload itu disimpan di tempat lain, tapi yang file ini cuma menampilkan informasi aja. Jadi kalau kalian mau ambil data yang dikirim, file-filenya tuh, misalnya kalian mau ambil foto yang sudah diupload, bukan pakai ini. Oke. Ini biasanya bagusnya itu dipakai untuk cari nama file yang sudah diupload supaya bisa kita panggil dengan benar begitu. Jadi kita bisa cek file yang diupload tadi namanya apa, nah, pakai ini. Selanjutnya adalah environment, ya bisa disingkat underscore env. Ini berisi environment variable paste to the current script. Jadi biasanya environment ini dipakai kalau ada semacam API key ataupun script tertentu yang dijalankan bersamaan dengan PHP server. Jadi env ini akan menyimpan variabel
Tapi dia variabelnya tuh bukan berada dalam satu file PHP ini, dia akan tersimpan di di file namanya biasanya itu .env. Nah itu biasanya itu disimpan informasi rahasia yang tidak akan ditampilkan di dalam codingan PHP-nya itulah, yaitu contoh API key, password, ya begitulah. Tapi biasanya environment juga bisa simpan semacam script. Jadi ya apabila website ini memerlukan script khusus, dia bisa dijalankan dengan memasukkan perintahnya di dalam .env. Baru dipanggil pakai super globalnya env ini underscore-nya. Untuk cookie, variable path to the current script mirip-mirip dengan mana tadi ini yang underscore file. Ini untuk mengambil informasi aja sebenarnya. Terus yang session, area of session variable ya. Pokoknya semua ini untuk sebenarnya untuk mengambil informasi doang sih tentang server yang dijalankan. Bisa kita lihat dia jalankan pakai metode apa, atau mana tadi itu ini environmentnya. Dia kalau di translate sebenarnya environment ini kayak lingkungan. Jadi sebenarnya mungkin bisa kita cek versi PHP yang dijalankan kok pakai ini. Nantilah kita coba cek ya. Next. Ini pembahasan lebih detail tentang masing-masingnya tadi ya. Tapi di sini cuma sampai get. Cuma sampai get sih mirip-mirip sih ini. Global server request post get ini mirip-mirip. Nah seperti yang bilang tadi, global itu untuk memanggil semua variabel global yang tersimpan. Nah, misal begini ya. Ini kalau kita sebut variabel seperti ini, biasanya kan X ini dia tidak bisa terpakai kecuali di dalam fungsinya begitu tuh. Dia biasanya kan itu sebelumnya kan kita belajar tuh ada variabel yang terisolasi di dalam function dan yang terisolasi di luar function. Tapi kalau kita pakai begini, ini mau di dalam function mau di luar function pun bisa dipanggil. Coba kita lihat aja. Pembuktiannya apa ya? Nah, kalau kita jalankan sudah ada outputnya. Nah itu kan bisa 75. Nah bagaimana jika tidak ada global ini? Apakah bisa ditampilkan X yang di luar function? Coba kita lihat. Nah tidak bisa kan? Jadi untuk mengakses variabel yang di luar function, kita panggil menggunakan global ini. Oke. Next. Selanjutnya ini untuk membuat global variabel. Variable created in Mospo, global variable iterated use the global syntax or not. Author Moscow. Oh, jadi variabel yang dibuat di scope paling luar, tidak di dalam looping, tidak di dalam function, tidak di dalam definition atau segala macam. Dia itu secara default sudah termasuk variabel global. Jadi kayak begini. Ini kan untuk dollar global kita akan cek apa saja yang terisi begitu dalam itu. Di sini coba kita bisa tambah dolar ya. Ini dolar X sudah termasuk global, dolar Y pun akan termasuk di dalam global. Jadi kalau kita misalnya minta global begini, coba kita lihat dia tampilkan apa. Oh, nggak bisa tampilkan semua seperti ini, harus spesifik ya. Berarti kita harus sebut Y atau sebut kerang array, mungkin isinya cuma string. Oh iya, Y ini otomatis tersimpan di dalam variabel global. Bisa dilihat di dalamnya dia berubah menjadi string informasinya Y. Jadi kalau kita panggil tidak perlu dengan dolarnya, sebut seperti string saja begini. Oke. Oh. What is that?
global Z sama global ya. Oh, menarik sekali nih. Jadi, nah kalau kalian perhatikan dalam function ini kan nggak ada fungsi returnnya. Ini kan nggak ada doang. Tapi di sini triknya itu dia simpan di dalam variabel global langsung. Jadi seolah-olah yang Z dia berada tuh di luar sini. Seolah-olah dia sudah ada di luar sini bersama dengan X sama Y. Oleh karena itu dia bisa dipanggil tanpa function itu ada return sama sekali. Karena ini Z dia sudah keluar bersama X dan Y di dalam global. Jadi anggap saja global tuh di luar lah dia. Ini global gitu. Jadi dia punya semua yang ada di luar itu termasuk dalam dalamnya. Kayak free for all lah. Kalau disebutin sebagai global berarti bisa dipakai di mana saja. Server super global. Informasi tentang server, header, path, script location. Oh. Oh ya, ini informasi tentang server yang sedang berjalan ya. Kalau kayak begini dia akan kembalikan nama file. Jadi kalau file PHP-nya kita namanya web.php. Berarti string PHP self ini dia isinya tuh web.php gitu. Version gateway, IP address. IP address paling kalau kita run lokal ya, dia cuma kembalikan localhost sama portnya. Server name mungkin link fullnya gitu kalau 8080 gitu biasanya. Server yang sedang berjalan pakai Apache atau apa selain Apache ya? Nggak tahu sih, biasanya PHP itu umumnya memang pakai Apache ya. Tapi tetap ada yang lain lah. Protokol, metode, nah ini metode dia post atau get. Request. Di sini bisa kita baca satu-satu lah. Ini metode untuk melihat apakah metode yang dipakai di bawah itu post atau get. Ini waktu request. Ini query string. Hah? Oh banyak juga ya. IP address, hostname. Wah, kalau kita run lokal mungkin ini underscore server nggak terlalu banyak informasi yang bisa kita dapatkan ya. Jadi dia ini mungkin bergunanya tuh kalau kita hosting virtual, sebagai bisa kita tahu dia tersimpan di mana ini script yang berjalan di HP-nya gitu ya. Request super global. Ini ada form yang metodenya post untuk web user from data and specification contribute the form tag. Request f name. Oh, jadi kalau kita tidak tahu misal metode yang di bawah itu dipakai post atau get, bisa kita bypass langsung pakai underscore request seperti ini. Biasanya kan kalau kita tahu ini kan metodenya post berarti kita akan tulis di sini underscore post. Tapi kalau kita tidak tahu, bisa kita pakai ini aja. Ini valid lah. Dia bisa keluarkan konten yang sama seperti kita memakai $_ post gitu. Oke. Karena itu sekali lagi dia simpan method post, method get sama cookie di dalam underscore request ini. Oke. Lumayan
cerdik juga pemakaiannya. Ini untuk buka link dengan protokol GET. Subjek web. Oh, ini subjek PHP web @10.com. Jadi kalau $get dia dikirim bersama ini. Jadi ini kan bentuknya tuh link test get. Jadi kalau diklik test get ini, dia akan kirim ke demo file.php. Dia akan kirim subjek, isinya PHP ini sampai sini. Sama dia kirim juga web, isinya itu w310.com. Jadi kalau kita buka di file kedua setelah klik di sini, bisa kita ambil informasi yang dikirimkan pakai query string tadi. Ini namanya query string ya. Nih kayak begini. Disebutkan nama file target, terus di depannya ada tanda tanya. Nah, terus disebutkan apa saja yang mau dikirim kayak begini. Ya. Nah, di sini bisa kita cek subjek, bisa kita cek web. Tapi seharusnya tadi nih kalau get bisa juga kita ganti pakai request ya. Sama seperti yang post tadi. Karena ya itu simpannya get sama post dua-duanya. Ini aplikasinya sama seperti yang request tadi, nggak beda-beda jauh. Nah ini kan, ini tadi yang sebelumnya pakai request, yang ini pakai post. Biasanya kan begini. Ini akan sama aja ya. Nah ini dipakai apabila di satu servernya kita itu yang kita jalankan ada dua metode post sama metode get. Untuk memastikan script yang berjalan itu tidak tabrakan, maka dilakukan pengecekan seperti ini supaya dibedakan fungsinya itu tombol yang post sama tombol yang get. Nah untuk pisahkannya begini supaya kalau tombol get yang ditekan yang ini nggak akan jalan karena dia akan cek request method itu apakah get atau post gitu isinya. Terus underscore get sebaliknya ya, untuk ngambil data kirim query string kayak tadi masih sama dengan yang sebelumnya. Ya masih sama-sama. Nah ini bisa kalian lihat di sini kita kirim formnya, cuma kita kirim ini pakai get supaya apa? Supaya bisa diakses lewat sini. Ini seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita kirim dengan tujuan untuk diakses kembali, bagusnya metodenya pakai get aja langsung ya, supaya dia akan kirimkan ke sini. Jadi nama sama email ini kalau kita pakaikan metode get, kita harus tambahkan kolom action seperti ini. Jadi dia akan kirimkan nama sama email ini di sini sebagai variabel get. Nah ini bisa dilihat. Nama sama email bisa kita akses dari file yang berbeda. Misal anggap saya file 1.php, dia akan kirim ke welcomeget.php informasi nama dan email yang akan diakses seperti ini. Oke, sip. Regular expression apa nih? Kayak komen nih. Delimiter, enclose the pattern, character sequence, modifier, delimiter, pattern to search for, modifier, mixer space, sensitive. Bukan ini karakter disebut letter nama teks slash. Penggunaannya seperti apa ini? Pencarian. Daftar sintaksnya juga lumayan sih. Berarti cara pakainya itu ini dia digunakan tuh untuk mencari pola, dia kayak searching index lah. Jadi kalau ada garis miring yang dibungkus begini, ini garis miring kiri kanan, terus ada konten di tengahnya, ini adalah pola yang akan coba untuk dicari.
Yang di luar di sampingnya itu adalah modifier. Ya, kalau ini itu berarti artinya dia tidak case sensitif, jadi sekalipun ini huruf besar semua yang didapat masih bisa tertangkap dari sini. Tapi kenapa disebutnya seperti variabel ini? Oke, kan ini digit, kan ini white space, ini bisa kalian lihat di sini. Tadi kan ada pakai i itu. Ini ada D, ada D besar, ada S besar, ada W besar. Jadi ini besar kecil harus diperhatikan juga ya. Unicode, quantifier, satu. Oke. Wah, pengaplikasiannya bagaimana itu? Oh, bisa dikeluarkan pakai wow. Cara pakainya. Jadi anggap di sini ada string yang panjang sekali. Terus kita mau cari misal battery school-nya doang nih. Nah, bisa kita query seperti ini nih. Terus kita sebutkan i supaya dia bisa tangkap juga yang huruf-huruf besar. Terus untuk validasinya ternyata dia ada fungsinya sendiri seperti ini ya. Jadi kita akan cocokkan query sama string tempat yang cari ya. Kalau ada yang sama dia akan return true, seperti ini. Kalau diganti match all berarti dia akan keluarkan berapa banyak yang dia dapat. Returns a new string where the match pattern is replaced with another string. Oh, ini break replace mungkin dia akan dipakai kalau kita mau ganti yang akan ditangkap secara otomatis. Mungkin nanti dia ada parameter ketiga mungkin ya. Jadi dicocokkan keduanya, terus ditambahkan parameter tambahan untuk penggantinya kalau ada yang ketemu. Split dipisahkan jadi array sendiri. Oh. Nah, ini match all. Ini kan mau dicari AIN. AIN di string ini berapa kali sih? Di sini bisa kita lihat 1 2 3. Ini AIN 1, Spain 2. Ini mainly ada 1 juga 3 sama plain ada 4. Berarti ini dia akan return 4. Seharusnya gitu ya. Yep. Ini kalian bisa lihat tuh. Returnnya 4. Replace. Oh iya betul. Nih. Tapi dia parameter barunya bukan di ujungnya, di tengah ternyata. Dia. Jadi query pencariannya ini pattern yang mau diganti. Terus parameter pengganti sama target. Jadi nanti Microsoft ini jadi battery school. Tuh, buset. Oke, berarti sesuai prediksi tadi ya. Split, nah ini split gunanya apa? Dia mempisahkan jadi variabel sendiri kah atau gimana gitu? Oh iya cocok, dia akan pisahkan jadi variabel sendiri ya. This is a text. This is a text. This is a text. Oh, ini parameter spasi nih. Jadi dia pisahkan per spasi. So. Wah, kalau kayak gini harus dihafal juga sih. Jadi ini ya seperti yang saya bilang tadi ya. Dia akan split menjadi array. Nah, karena dia melakukan split jadi array, dia perlu variabel tambahan untuk simpan array yang akan di split ini. Terus pattern ini seperti query-nya, tapi di sini query bukan untuk cari yang cocok. Di sini digunakan untuk pemisah, berarti dia akan pisahkan setiap spasi. Nah, ini special query untuk mencari spasi. Karena kalau kita masukkan spasi kosong gini nggak akan diterima gitu, akan ditahu ini sebenarnya mau cari apa gitu. Grab, waduh, kenapa namanya grab? Get item from an array that start with P. Start with P, input result. Get item. Oh, sama seperti yang match all tadi. Kalau match all tadi cuma keluarkan angka. Kalau yang grab ini dia keluarkan itu semua query-nya yang cocok. Misal di sini kan ada
Yang isi P itu ada pink sama purple. Kalau yang get alt tadi paling dia cuma akan keluarkan dua karena ada dua yang cocok. Tapi kalau kita pakai grab ini dia akan keluarkan menjadi array. Nanti array pertama itu pink, array kedua itu purple. Gitu. Nah, itu kan. Ya. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat apa saja yang ditangkap yang cocok begitu, grab ini kayaknya yang paling sering kalian pakai nanti. Karena kalau searching begitu jarang sih yang mau cari, bisa berapa kali ketemu. Biasanya tuh harus sama isinya. Kalau hitung kan bisa hitung sendiri. Tinggal hitung aja arraynya berapa ya. Oh, ada sistem invertnya juga. Jadi kalau ditambahkan seperti ini, preg grep invert, dia akan keluarkan sebaliknya. Yang tidak termasuk P, berarti itu dia akan keluarkan red, green, sama blue. Cuma dibalik aja ya. Oke. Parenthesis to apply qualifier to entire pattern. Oh, bisa digabung ya. Quantifier. Oh, jadi gini. Saya jelaskan secara langsung. Ini sebenarnya mungkin ngapain kayak begini kan, ba NA kali 2 lah begitu. Ini bacanya nih BA ba NA 2, ini maksudnya nih NA kali 2 gitu, NA-nya muncul 2 kali. Sebenarnya kalau kita mencari banana kan tinggal begini aja nih. Tuh. Ini sebenarnya sama aja. Tapi kalau kayak begini dia tuh lebih fleksibel. Jadi misal kalau dia terpisah seperti ini, karena kita sebut NA 2 kali begini, tidak harus nyambung. Jadi kalau dia lihat NA 1 terus dia cek, oh ini ada NA lagi 2, dia bisa tangkap juga sekalipun bentuknya seperti ini. Daripada kita sebut banana secara full, kalau ada yang typo dia tidak akan tangkap ya, dia tidak akan tahu ini. Oh, bagus juga. Jadi misal Ana minus nih, ini ada NA. Ini kan NA nya terpisah ini. What the hell? Oh, nih dia harus sama ba NA 2 kali ternyata. Terusnya 2. What? Kok masih tetap 1 ya? Oh, karena ini cuma match. Astaga. Coba ya. Banainas. Karena 2. I hate you, man. Maksudnya apa? Saya kira kalau guna begini bisa ditekna secara terpisah. Jadi kalau kan ada separatoran begini tetap tangkap cuy. Ya ini inefektif sih. Mending langsung tulis saja NA begini kalau memang dia carinya sama seperti banana biasa begini. Lebih jelas daripada mau tulis kayak begini. Sesat sumpah cuy. Atau Bama apa nananya memang harus digabung? Enggak, sumpah. Wow. Wah iya. Jadi dipisah pun dia tidak mau. Yang ini dipisah pun dia tidak mau. Jadi ini sudah identikal berarti dengan dia cari banana begini. Ya udah tulis aja banana begini, ngapain mau ditulis kayak begitu? Wah, bikin ribet aja nih barang. Sebaiknya jangan dipakai. Sesat itu. Oke, kita lanjut ke halaman yang baru ya. Kita sudah selesaikan di super global tadi. Ini kita lanjut di form handling. Sebenarnya masih berkaitan dengan super global tadi karena sini ya.
kita ketemu lagi sama get dan post. Jadi sama, kalau post bisa kita kirim data ke sini, kita akan kirimkan itu kolom yang isinya adalah nama sama email. Jadi kalau kita mau panggil di welcome PHP ini, kita sebut post itu ini pakai underscore post, terus buka SQL array dan ketikkan ini name atau email untuk tampilkan konten yang dikirimkan sama post ini. Ini seperti ini ya, cara untuk akses data yang dikirim dari sini. Tuh, post namanya, post emailnya. Oke. Oh, dibalik, kalau get dia juga sama pakainya. Tuh. Udah identikal, cuma beda jadi post jadi get. Get versus post. Get is an array variable, URL query. Post. Oh, dia sekalipun sama persis, cuma caranya mereka menyimpan data yang dikirim itu berbeda. Kalau post dia kirim secara langsung, dia karena ada metodenya sendiri, HTTP post method namanya. Jadi dia bisa kirim langsung tanpa ada embel-embel tambahan lah. Tapi kalau get, dia itu menyimpan informasi seperti query parameter. Jadi kalau kayak yang tadi, nah ini kalau misalnya kita mau kirim tanpa teks dengan name begini, bisa kita di sini welcome get PHP, di sini tuh tanda tanya, terus bisa kita masukkan langsung atau tidak langsung saja deh, biar kalian bisa lebih lihat lah visualisasinya itu kalau get dia kirim data kayak bagaimana. Jadi dia tuh get kalau dia kirim data, salin coy. Anggap aja itu saat data dikirim dia akan menjadi, wah nggak bisa diedit, well, oh ya udahlah, nggak usah diedit yang di sini. Ya pokoknya itu dia akan seperti ini. Misalnya underscore get titik php. Nah ini tuh dia akan jadi query string ya tadi namanya ya. Query string ya. Oh query parameter. Nah, query parameter, query string terserah. Lo mau sebutnya seperti apa. Dia akan terkirim begini, teks sama dengan misal bukan name. Nah, gitu dan email sama dengan gitu. Jadi ini yang akan dikirim saat metode get itu dijalankan. Seperti ini dia. Kalau post dia beda sama begini ya. Kayak bagusnya tuh get dia lebih fleksibel sebenarnya dipakainya. Karena tanpa ada form seperti ini bisa kirim data kosongan lewat query satu baris begitu. Luar biasa banget. When to use get, visible to everyone, limits of amount information to send 2000 karakter, variable display URL, it is possible to bookmark the page. Oh, untuk hyperlink yang tandai ke specific text ya. Untuk artikel gitu kayaknya bagus untuk pakai get begini ya. Information sent from a form with the post method is invisible to others, has no limits. Oh, jadi kalau query itu dia kelihatan di link sini, karena dia kan bentuknya tuh kayak link ya. Jadi di dalam sini tuh misalnya kayak tambah datanya begitu, name tadi tuh yang saya tuliskan ya. Kalau post dia tidak tulis di link langsung, dia kayak tersembunyi di belakang. Makanya kalau kita mau tahu apa yang dikirim pakai metode post, kita harus cek secara langsung. Tapi kalau get biasanya kita lihat dari linknya aja gitu, sudah ditahu gitu apa yang dikirimkan. Developer prepares post for sending form data ya, karena lebih rapi, lebih rahasia ya, gitu. Validasi form ala paling checking anu saja ini, require biasanya sih. Tuh kan require. Validasi tuh untuk dicek, jangan sampai ada yang error, jangan sampai ada yang tidak diisi, jangan sampai ada yang formatnya salah.
radio button, form element. Nggak apa-apa. Ini untuk sesi keamanan sebenarnya sih. Kalau kalian masih belajar basic, ini kalian tidak perlu khawatirkan karena paling kalian tes masih hosting sendiri ya. Tapi ya itu, kalau kalian mau hosting server secara virtual, bukan di mesin lokal lagi kayak laptopnya kalian harus pertimbangkan keamanannya ya. Jangan samakan dengan local host gitu. Oke. Di situ tadi dijelaskan itu caranya hacking ya. Require field sama require dia berarti tidak boleh kosong atau formatnya harus benar. Kalau email kan perlu add sama .com atau apa gitu. Name kalau harus 2 kata perlu spasi sama huruf besar mungkin, atau huruf doang, nggak boleh sama angka, nggak boleh sama simbol. Simbol mungkin dibebaskan ya karena mungkin ada yang punya gelar atau apa gitu yang disertakan dengan namanya, mungkin bisa dibebaskan ya. Display error message. Kayak mungkin custom error message, class error icon. Oh ini name error ya. Ini untuk keluarkan pesan error. Tapi misalnya kalau mau ditambahkan styling atau mau dirapikan tempat keluarnya error itu di mana, biar tidak kelihatan basic, biar nggak ganggu yang lain, bisa pakai kayak begini, disimpan dalam span. Oke. Oke, lanjut lagi bagian sini, ini untuk validasi email sama URL. Oh, ini function ini dia itu kita bisa gunakan untuk bikin sistem validasi sendiri. Jadi misal nama, berarti di sini dia harus ada huruf besar, huruf kecil sama what the nggak tahu ini tanda petik ini maksudnya apa, mungkin spasi ya. Jadi persyaratan yang kita buat untuk divalidasi itu dia akan cek apakah ada huruf besar, apakah ada huruf kecil, sama apakah ada spasi. Kalau ada ketiganya berarti keluarannya ini akan true dan postnya akan jalan, diterima. Tapi kalau ada yang false, dia akan keluarkan error seperti ini. Oke. Validasi email, dia ada function bawaannya mungkin untuk cek ya apakah ini email atau bukan, lebih mudah ya. Validate URL. Walahi apa ini? Nah justru yang kayak begini nih yang perlu format validasi kayak ini supaya tidak kita tulis panjang-panjang. Mungkin bisa sih kita pakai misalnya kalau kita mau cari link khusus lah, misalnya mau suruh responden itu untuk kirim link WA saja atau link LinkedIn saja, jadi link yang lain itu nggak diterima. Oke. Bisa juga validate ketiganya ya. Ini kalau digabung dia seperti ini. Oke, gender tidak pakai batasan. Sip. Yang terakhir final. Waduh, jangan sambung dia dong. Sabar. Disambung di HP saya jaringannya Mas Bro. Nah, ini yang terakhir adalah complete form example. Ini yang terakhir adalah complete form example. Di sini itu dia isinya adalah keep the values in the form. Complete form example. Oh, tampilan fullnya aja ya. Alah, ternyata cuma tampilkan gabungan dari yang di atas tadi ya. Ini validation sama URL email. Jadi tampilan itu kan seperti ini. Oke, berarti sampai situ saja. Ini yang di advance nanti kita akan bahas di lain waktu dan di lain hari ya.
Oke, sampai situ saya dulu ya, bye bye.